Shalom, selamat pagi. Kiranya berkat Tuhan bersama dengan kita. Hari ini bersama dengan saya, Pendeta Yutriani, dari Resort GKI Sukamara, dalam program Berita Selamat Jari Duma. Mengawali pagi ini bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari-Mu yang Engkau beri untuk kami. Biarlah kami mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami yang mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23. Mimpi Nebukadnezar. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan, renungan ini sesuai tema April 2024, menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Sahabat BSJD, Daniel pasal 2 ayat 1 sampai 23 menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang mendapat mimpi pada tahun kedua pemerintahannya. Mimpi itu telah membuat hatinya gelisah dan tidak dapat tidur. Untuk itu ia menyuruh memanggil semua orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir dan para kasdim. Ia meminta mereka untuk menerangkan, memberitahukan mimpi beserta dengan maknanya. Sungguh satu permintaan yang sulit, karena bagaimana seorang dapat mengetahui apa yang dimimpikan oleh orang lain dalam tidurnya. Namun itulah keputusan raja, dan jika mereka tidak dapat memberi jawab, maka semua orang bijaksana yang ada di Babel akan dihukum, yaitu dibunuh. Berarti termasuk Daniel dan 3 sahabatnya. Sahabat BSJD, dalam hal ini Daniel dan 3 sahabatnya dan seluruh orang bijaksana yang ada di Babel menghadapi satu tantangan yang sangat berat dalam kerja mereka. Menyikapi hal tersebut, Daniel sebagai seorang yang percaya dan takut akan Allah, yakin bahwa Allah akan menolongnya. Maka dengan berani Daniel datang menghadap raja dan meminta waktu. Setelah diberi waktu, Daniel memberitahu kepada 3 sahabatnya supaya mereka bersama memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Allah memberi kasih sayangnya, maka rahasia itu disingkapkan pada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah dengan mazmur, karena telah mengaruniakan hikmat dan kekuatan baginya sehingga mereka selamat dari ancaman hukuman raja. Saudara-saudara, apa yang kita pahami dari firman Tuhan? Seperti subtema menjalani hidup sebagai utusan Tuhan. Kita dapat belajar dari firman Tuhan hari ini tentang Daniel, yaitu ketika ada masalah atau sedang menghadapi tantangan sebagai utusan Tuhan atau umat,
kita harus tahu bagaimana bersikap, yaitu kita harus tetap kuat dan yakin, serta yang paling utama datang kepada Allah dalam doa, memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit atas masalah yang kita hadapi. Karena tidak dapat kita pungkiri, sahabat BSJD yang diberkati oleh Tuhan, sebagai utusan Tuhan, kita pun tidak lepas dari segala macam tantangan dan masalah hidup. Untuk itu pesan firman Tuhan bagi kita melewati firman-Nya hari ini, jangan takut, bersikaplah bijaksana, dan mohon hikmat dari Tuhan. Untuk itu, saudaraku, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah sebagai utusan dengan kita menjalani hidup yang penuh keyakinan, bergantung pada Allah, rendah hati, dan berusaha memusatkan perhatian orang lain bukan pada diri kita, tetapi kepada Allah sebagai sumber hikmat, kekuatan, dan keselamatan. Untuk itu, kiranya kita menjalani hidup sebagai utusan Tuhan yang benar-benar hidup di dalam Dia dan mengandalkan Dia, supaya kita memperoleh selamat. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati. Amin.